Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Salsabila dengan NIM 24053018 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, hari ini saya akan membuat video yaitu untuk mata kuliah Pendidikan Agama, tugas UTS, yaitu video untuk menjelaskan hakikat manusia, hakikat agama, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam, sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, akidah dan syariah, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta contoh dari tugas-tugas penganalisisan film sebelumnya. Baik, yang pertama yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari jasmani dan ruh. Diciptakan untuk mengabdi kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Sebagai makhluk paling sempurna, manusia memiliki akal dan potensi untuk berbuat baik atau buruk, serta bertanggung jawab atas tindakannya. Contohnya dalam film yang saya ambil yaitu 99 Cahaya di Langit Eropa pada tahun 2013. Dalam film tersebut yaitu terdapat tokohnya yaitu Hanum yang berusaha memahami dan menguatkan identitasnya sebagai muslim sebagai muslim di tengah masyarakat yang mayoritas non-muslim. Dia mengalami konflik internal saat mencoba menyimbangkan keyakinan agamanya dengan budaya baru yang dihadapinya. Ini mencerminkan hakikat manusia yang selalu mencari makna dan tujuan hidup. Lalu yang kedua yaitu hakikat agama. Agama adalah sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya, memberikan pedoman moral dan etika. Dalam Islam, agama berfungsi sebagai panduan hidup yang menyeluruh. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti berpakaian, yaitu menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam, yang merupakan bentuk penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi petunjuk hidup dan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Ia dianggap sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu membaca dan mengkaji Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari dan memahami tafsirannya adalah cara untuk menginternalisasi ajarannya. Hal ini membantu individu untuk menerapkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran setelah Al-Quran. Sunnah adalah praktik dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan isi Al-Quran. Sementara ijtihad adalah usaha umat menggali hukum dari sumber-sumber tersebut ketika tidak ada ketentuan eksplisit. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengikuti sunnah Nabi, seperti praktik-praktik seperti sholat berjamaah di masjid, berbagi makanan dengan orang lain, dan bersikap ramah adalah contoh penerapan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melakukan sholat berjamaah dan meningkatkan kebersamaan di kalangan umat Islam. Lalu yang kelima yaitu adalah akidah. Akidah mencakup keyakinan dasar dalam Islam, seperti kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Ini merupakan pondasi iman bagi setiap muslim. Contohnya, dalam film yang saya ambil yaitu berjudul Sang Pencerah 2010.
yaitu di situ ada dalam film tersebut, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menentang praktik keagamaan yang dianggap menyimpang, seperti tradisi yang memberatkan masyarakat dalam ritual tahlilan. Ia mengajarkan bahwa ibadah harus berlandaskan pada keikhlasan dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir yaitu syariah. Syariah adalah sistem hukum Islam yang mengatur ibadah, muamalah atau interaksi sosial, dan akhlak. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Contohnya dalam film yang saya ambil yaitu berjudul Timbuktu pada tahun 2014. Dalam film tersebut, wanita diharuskan mengenakan jilbab dan sarung tangan sebagai bentuk penerapan syariah yang ekstrim. Mereka dipaksa untuk mengikuti aturan berpakaian yang ketat, mencerminkan kontrol sosial yang dilakukan oleh kelompok tersebut atas kehidupan pribadi masyarakatnya. Baik, hanya segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.